Selamat datang di channel kami. Lebaran, momen yang selalu dinanti. Silaturahmi, riuh rendah keluarga, dan tentu saja THR yang menggiurkan. Tapi jangan sampai euforia Lebaran membuat kita terlena dan akhirnya malah boncos, betul? Di video kali ini, kita akan bahas tuntas bagaimana caranya agar kita bisa menikmati Lebaran tanpa harus membakar uang. Bahkan kita siapkan strategi G2 untuk mencapai kebebasan finansial di tahun 2025. Siap? Yuk, simak video ini. Lebaran memang identik dengan berbagai pengeluaran. Mulai dari membeli baju baru, kue kering, hingga memberikan amplop untuk keponakan. Semua ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan. Pengeluaran yang tidak terkontrol bisa membuat kita kewalahan setelah Lebaran usai. Kunci pertama adalah membuat anggaran. Ya, anggaran. Dengan anggaran yang jelas, kita bisa mengatur pengeluaran dengan lebih bijak. Catat semua kebutuhan Lebaran, mulai dari baju baru, kue kering, sampai amplop untuk keponakan. Dengan mencatat, kita bisa melihat mana yang benar-benar penting. Tetapkan prioritas, mana yang memang kebutuhan dan mana yang sekedar keinginan. Ini akan membantu kita untuk tidak boros. Ingat pepatah lama, ukur baju di badan sendiri. Jangan sampai kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sesuaikan anggaran dengan kondisi keuangan kita. Jangan memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang di luar kemampuan. Jangan memaksakan diri untuk terlihat wah di hari Lebaran, tapi setelahnya malah gigit jari. Gunakan THR dengan bijak. Lebaran tidak harus selalu mewah, yang penting adalah kebersamaan dan makna dari perayaan itu sendiri. Alokasikan sebagian untuk melunasi utang jika ada. Ini akan membantu kita untuk memulai bulan baru dengan lebih ringan. Jangan sampai THR habis hanya untuk konsumtif. Pikirkan baik-baik sebelum membeli sesuatu. Manfaatkan momen Lebaran untuk berburu diskon. Banyak toko yang menawarkan promo menarik loh. Ini bisa membantu kita menghemat pengeluaran. Banyak toko yang menawarkan promo menarik loh. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan dengan harga lebih murah. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa sisihkan sebagian THR untuk ditabung atau diinvestasikan. Ini adalah langkah penting untuk masa depan keuangan kita. Ingat, pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan mengatur THR dengan bijak, kita bisa menikmati Lebaran dengan tenang dan bahagia. Menabung mungkin terdengar sederhana, tapi percayalah, ini adalah kebiasaan yang powerful. Lupakan anggapan bahwa menabung harus menunggu kaya. Justru dengan menabunglah kita bisa mencapai kebebasan finansial. Tentukan tujuan finansial yang ingin dicapai. Ingin punya rumah, ingin naik haji, atau ingin hidup tenang di hari tua. Setelah punya tujuan yang jelas, tentukan target tabungan. Berapa jumlah yang harus disisihkan setiap bulannya. Pilihlah metode menabung yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Saat ini, banyak aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam menabung. Disiplin adalah kunci. Komitmen untuk menyisihkan uang secara rutin meskipun jumlahnya kecil. Ingat, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jangan remehkan kekuatan konsistensi dalam menabung. Investasi, dulu mungkin identik dengan modal besar dan rumit. Tapi sekarang, semua orang bisa berinvestasi. Jangan takut untuk memulai. Saat ini banyak pilihan investasi yang mudah dipahami dan minim risiko, cocok untuk pemula. Salah satunya adalah reksadana. Dengan modal yang relatif kecil, kita sudah bisa memulai perjalanan investasi. Atau kita bisa mencoba investasi emas. Emas terkenal sebagai instrumen investasi yang aman dan tahan inflasi. Penting untuk diingat, sebelum berinvestasi, pastikan kita sudah memahami betul risiko dan potensi keuntungan dari setiap instrumen investasi. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan untuk mendapatkan rekomendasi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial kita. Ingat, investasi adalah salah satu cara untuk mengembangkan uang dan mencapai kebebasan finansial di masa depan. Siapa di sini yang suka tergoda diskon atau promo menggiurkan? Diskon besar-besaran dan promo menarik memang seringkali membuat kita lupa diri. Kita merasa harus membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena harganya sedang turun. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam jerat utang konsumtif. Utang konsumtif ini seringkali datang tanpa kita sadari. Kita merasa senang saat berbelanja,
tetapi kemudian merasa tertekan saat tagihan datang. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sifatnya konsumtif, bukan produktif. Ini berarti kita menggunakan uang yang dipinjam untuk hal-hal yang tidak menghasilkan keuntungan atau nilai tambah di masa depan. Contohnya, berhutang untuk membeli gadget terbaru, liburan mewah, atau barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Meskipun terlihat menyenangkan, kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada kondisi keuangan kita. Atau bahkan baju lebaran yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kita seringkali merasa harus mengikuti tren atau memenuhi ekspektasi sosial, padahal hal tersebut bisa membuat kita terjebak dalam utang. Masalahnya, utang konsumtif ini bisa menjadi beban finansial yang berkepanjangan jika tidak dikelola dengan baik. Bunganya terus berjalan, sementara nilai barang yang kita beli terus menurun. Ini berarti kita membayar lebih banyak untuk sesuatu yang nilainya semakin berkurang, sementara nilai barang yang kita beli terus menurun. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Pertama, kita harus lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari godaan untuk berbelanja secara impulsif. Pertama, ubah pola pikir kita tentang utang. Utang bukanlah solusi untuk memenuhi keinginan sesaat. Kita harus melihat utang sebagai kewajiban yang harus dibayar, bukan sebagai sumber dana tambahan. Utang bukanlah sumber dana tambahan, melainkan kewajiban yang harus dibayar. Kita harus selalu ingat bahwa setiap kali kita berutang, kita menambah beban finansial yang harus kita tanggung di masa depan. Buatlah anggaran dan prioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Dengan membuat anggaran, kita bisa lebih mudah mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa kita tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Buatlah anggaran dan prioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini? Apakah barang ini akan memberikan manfaat jangka panjang atau hanya kesenangan sesaat? Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini? Hindari membeli barang secara impulsif. Impulsivitas dalam berbelanja seringkali menjadi penyebab utama utang konsumtif. Hindari membeli barang secara impulsif. Berikan jeda beberapa hari sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Dengan memberikan jeda, kita bisa berpikir lebih rasional dan menghindari keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat. Berikan jeda beberapa hari sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Jika setelah beberapa hari kita masih merasa barang tersebut penting, barulah kita bisa mempertimbangkan untuk membelinya. Jika memang terpaksa harus berutang, pastikan utang tersebut bersifat produktif, misalnya untuk modal usaha atau investasi yang menguntungkan. Utang produktif bisa membantu kita meningkatkan pendapatan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Ingat, kebebasan finansial berarti bebas dari beban utang konsumtif. Dengan mengelola utang dengan bijak, kita bisa mencapai kebebasan finansial dan hidup lebih tenang tanpa tekanan utang. Siapa yang tidak ingin punya penghasilan tambahan tanpa harus bekerja keras setiap hari? Bayangkan, Anda bisa menikmati waktu bersama keluarga, melakukan hobi, atau bahkan berlibur, sementara uang terus mengalir ke rekening Anda. Inilah yang disebut dengan penghasilan pasif. Penghasilan yang tidak memerlukan kita untuk bekerja secara aktif setiap hari. Penghasilan pasif adalah penghasilan yang terus mengalir meskipun kita tidak aktif bekerja. Menarik, bukan? Bayangkan betapa menyenangkannya melihat saldo rekening Anda bertambah tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di kantor. Ada banyak cara untuk membangun sumber penghasilan pasif. Salah satunya adalah dengan menyewakan aset yang kita miliki. Punya rumah kosong? Coba sewakan. Anda bisa mendapatkan penghasilan bulanan yang stabil dari penyewaan properti. Atau, kita juga bisa menyewakan kendaraan, peralatan fotografi, atau barang-barang lain yang jarang kita gunakan. Dengan begitu, aset yang tadinya hanya diam bisa menjadi sumber penghasilan. Bahkan pakaian yang jarang kita gunakan. Bayangkan lemari pakaian Anda bisa menjadi tambang emas kecil dengan menyewakan pakaian yang jarang dipakai. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan hobi dan keahlian yang kita miliki untuk menghasilkan uang. Hobi yang selama ini hanya menjadi kegiatan pengisi waktu luang, bisa menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan. Misalnya, jika kita hobi menulis, kita bisa mencoba menjadi penulis lepas atau menerbitkan buku. Dengan platform online, kita bisa menjangkau pembaca dari seluruh dunia. Kita bisa mencoba menjadi penulis lepas atau menerbitkan buku.
Buku yang kita tulis bisa menjadi sumber penghasilan pasif yang terus mengalir selama bertahun-tahun. Atau jika kita pandai membuat kue, kita bisa membuka usaha kue rumahan atau menjadi dropshipper. Kue buatan kita bisa menjadi favorit banyak orang dan mendatangkan penghasilan tambahan. Kita bisa membuka usaha kue rumahan atau menjadi dropshipper. Dengan memanfaatkan platform online, kita bisa menjual produk kita ke berbagai daerah tanpa harus membuka toko fisik. Intinya, banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara kreatif untuk menghasilkan penghasilan pasif. Yang penting adalah kita mau mencoba dan tidak mudah menyerah. Yang terpenting adalah kreativitas dan kegigihan kita dalam mencari peluang. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan terus belajar. Ingat, penghasilan pasif bukanlah jalan pintas untuk kaya mendadak. Dibutuhkan usaha dan konsistensi untuk membangunnya. Kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Dibutuhkan usaha dan konsistensi untuk membangunnya. Namun, dengan kerja keras dan ketekunan, hasilnya akan sepadan dengan usaha yang kita lakukan. Namun, jika kita tekun dan fokus, bukan tidak mungkin kita bisa mencapai kebebasan finansial di masa depan. Kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan tanpa khawatir tentang keuangan. Bukan tidak mungkin kita bisa mencapai kebebasan finansial di masa depan. Bayangkan betapa indahnya hidup tanpa beban finansial, menikmati waktu bersama orang-orang tercinta, dan menjalani hidup sesuai keinginan kita. Bagaimana? Semoga video kali ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan mencapai kebebasan finansial. Ingat, kebebasan finansial bukanlah mimpi yang mustahil. Dengan perencanaan yang matang, disiplin, dan konsistensi, kita semua bisa mewujudkannya. Yuk, mulai langkah kecil dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan tips finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.